Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Kali ini kita bertemu di bab 4 dan pertemuan pertama. Pelajaran hari ini adalah mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi ini sepertinya sudah pernah kita pelajari di kelas 7 dulu ya, mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Dan tentunya kalian masih, Ibu harap masih ingat mengenai berbagai macam apa aja sih yang membuat kita beragam, faktor apa aja yang membuat kita terdiri dari berbagai macam ras, suku, golongan, bangsa ya. Banyak faktor dari mulai kondisi alam kita, letak wilayah kita, transportasi kita ya. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kita hidup sebagai bangsa yang beragam, juga mengenai pendatang-pendatang yang datang Indonesia ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama untuk mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama kita harus bersyukur ya, yang kedua kita harus paham dan mengidentifikasi apa aja permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan tanggung jawab ini tadi. Oke, kita sudah tahu kita sebagai bangsa yang beragam karena kemungkinan akan ada muncul konflik atau permasalahan, dan bagaimana kita mengatasi ini dan mempertanggungjawabkannya sebagai sebuah bangsa agar keberagaman ini tetap utuh sampai nanti, sampai selanjutnya, sampai seterusnya, sampai negara ini, sampai kiamat ya. Oke, kita lihat peta Indonesia ini ya. Indonesia kalau kita lihat dari sensus penduduk oleh BPS ya tahun 2010, Indonesia ini memiliki sekitar 1.340 suku bangsa, banyak sekali. Terdiri dari 5 pulau besar dan berbagai macam pulau-pulau kecil lainnya. Kita terdiri dari puluhan provinsi juga. Nah, pasti ini menyebabkan kita berbeda, pasti berbeda. Dari kondisi alam saja berbeda, dari wilayah berbeda, itu pasti menyebabkan cara hidup, cara pola hidup kita juga berbeda. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan suatu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan suatu keutuhan di wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Oke, persatuan artinya perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan itu artinya perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Itu persatuan. Komponennya apa aja? Komponen kita dari berbagai macam ras, suku, bangsa, kita terdiri dari macam agama, kita terdiri dari macam golongan. Nah, itu kita berkumpul kemudian bersatu, itu menjadi sebuah persatuan. Sedangkan kesatuan itu merupakan hasil. Nah, setelah bersatu, nah kitalah bersatu ini ya. Walaupun kita berbeda pulau ini, tapi kita bersatu. Nah, itulah menjadi sebuah kesatuan. Makanya disebut sebagai Kesatuan Negara Republik Indonesia. Di dalamnya ada perbedaan, tapi kita berserikat, berkumpul di dalamnya. Kemudian kita menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Oke? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah, kita dapat mengusir penjajah. Ya, kalau kita nggak bersatu, kita nggak bisa mengusir penjajah. Kemudian kita mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, adat istiadat, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi persatuan kesatuan bangsa ini memang sudah ada dari dulu menjadi kekuatan. Jadi kalau kenapa kita 360 tahun dijajah Belanda itu dulu sangat sulit untuk
mengusir Belanda. Kenapa? Karena dulu belum ada rasa persatuan dan kesatuan. Belum tahu bahwa kita ini menjadi suatu kesatuan negara. Belum tahu kita ini jadi masih ada perpecahan gitu. Tapi kalau kita sudah kenapa bisa mengusir Belanda? Udah ada Kongres Pemuda, udah ada Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang menyatukan dari berbagai macam golongan, ras, suku, bangsa. Para pemuda bersumpah untuk memerdekakan bangsa kita saat itu, dan akhirnya tercapai, terwujud gitu, karena sudah bersatu. Tapi sebelumnya sulit sekali kita untuk merdeka. Kenapa? Karena kita tidak bersatu ya. Makanya pertahankanlah kemerdekaan kita ini, dan bahkan isilah dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Jangan malah sudah capek-capek dulu para pahlawan untuk memerdekakan kita menghancurkannya dengan sedikit perbedaan, kita gesek gitu. Misalnya, wah kamu agamanya berbeda dengan aku, kita tidak bisa berteman. Oh, jangan seperti itu gitu. Atau kamu sukunya beda, aku menjadi sukuisme, menjadi fanatisme terhadap suku atau agama kita, itu tidak baik efeknya. Kalau kita beragama, ya beragama dengan baik, kita lakukanlah dengan baik, beribadah dengan baik, itu urusan kita dengan Allah Sang Maha Pencipta. Bahkan Allah mengatakan bahwa hubungan kita dengan manusia juga harus dibaiki, gitu, harus baik gitu, tidak hanya dengan vertikal kepada Allah, tapi juga secara horizontal dengan sesama manusia itu baik juga harus dilakukan ya. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Ya. Jadi, karena beragam ini tadi, mungkin aja ada sumber masalah, pasti ada konflik yang terjadi karena ada yang merasa masih, wah sukuku paling baik, agamaku paling baik, kalian mah tidak baik gitu. Jadi ada seperti chauvinisme, sukuisme, dan itu pasti ada gitu. Dan untuk itu harus dihilangkan. Itu harus dihilangkan agar apa? Kita tidak terjebak dalam perpecahan. Ya, karena itu merupakan sumber masalah. Jadi apa yang dapat mempererat ini? Apa yang dapat menjadi kekuatan kita untuk mempersatukan bangsa? Yaitu dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang dasar kita, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian slogan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita memahami kita bahwa adalah suatu negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, artinya NKRI ini harga mati ya. Ini ada slogan-slogan ini mengatakan bahwa NKRI harga mati, di mana kita walaupun berbeda tadi, ya, tapi kita dalam satu kesatuan. Ya. Tidak terpecah-pecahkan. Jangan sampai satu pulau pun bisa diambil oleh negara lain atau orang lain. Jangan satu daerah pun bisa dijajah oleh negara lain. Kemudian ada lambang-lambang seperti identitas nasional kita seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila kita, dan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Makanya kalian harus paham ya, harus tetap hafal itu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Baik, selanjutnya ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan. Jadi kita berbeda-beda nih, ada suku Jawa, Minang, Batak, banyak sekali, ada ribuan suku yang di Indonesia, tapi kita berbeda. Tadi ada berbagai macam agama juga, kita ada berbagai macam golongan juga, tapi kita tetap satu jua. Nah, inilah kita harus memegang erat slogan kita ini, Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Kemudian ada prinsip nasionalisme Indonesia.
Nasionalisme artinya adalah paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Kemudian menghina bangsa lain, tidak seperti itu ya. Itu nasionalisme yang negatif ya. Kalian sudah pelajari di kelas 2 kemarin. Di kelas 8 kemarin. Nasionalisme Indonesia itu tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain ya. Ini mengenai kecintaan kita aja kepada bangsa kita, tapi bukan berarti menghina bangsa lain. Sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan Maha Esa dan kemanusiaan yang beradab. Karena kalau kita memandang rendah bangsa lain, artinya ada keinginan kita untuk menjajah bangsa itu tidak baik. Karena kita sangat menentang penjajahan di atas dunia, itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kita mencintai negara kita, bentuk cintanya itu seperti apa ya, dengan misalnya mempertahankan kemerdekaan kita, tetap menjunjung tinggi nasionalisme kita itu dengan mempertahankan kebinekaan kita tadi dalam satu slogan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan tadi ya. Itu bentuk dari kecintaan kita juga. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang positif, menjadi penerus bangsa yang positif, nantinya akan menjadi orang-orang yang sukses, berhasil. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada bangsa ini. Lebih ekstrim lagi, misalnya kita mengangkat senjata untuk melawan penjajah itu. Nah, itu seperti itu. Atau tidak ada penjajahan saat ini ya, tapi mengangkat senjata dengan misalnya ada peperangan antara bangsa kita dan bangsa lain, itu bentuk nasionalisme. Tapi yang lebih baik lagi adalah saat ini kita sekalian sebagai pelajar, bagaimana mengisi kemerdekaan sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, nantinya akan menjadi pelajar-pelajar yang berprestasi juga, dan akhirnya mengisi kemerdekaan ini dengan menjadi orang-orang yang sukses dan penerus bangsa yang baik ya. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa negara. Artinya gini, negara kita sendiri juga sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk memeluk agama sesuai kepercayaan kita, kemudian kita bisa memilih tinggal di mana, kita bisa memilih untuk bekerja seperti apa, kita bisa memiliki kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan pendapat ya. Tapi semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya semua berdasarkan hukum, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga, orang tetangga, lingkungan kita. Artinya semuanya kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kebebasan itu masih dalam ranah hal yang baik, bukan kebebasan bablas-bablasnya gitu ya. Bukan kebebasan artinya bebas bisa merampok rumah orang, tidak seperti itu. Bebas bisa merusuh orang, enggak seperti itu ya. Kebebasan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya sebuah kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu nasib, satu penanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Ya, dimana di keberagaman sosial budaya kita ini menjadi suatu kekuatan kita juga, ya, kekuatan yang justru bisa membanggakan kita dan bahkan bisa mendatangkan devisa
untuk negara kita. Karena apa? Bangsa kita yang unik dengan suku bangsa yang banyak ini, beragam ini, justru menjadi daya tarik bagi bangsa lain untuk datang berwisata ke negara kita. Dengan keindahan alam kita, ya, ini juga menjadi sebuah daya tarik yang justru mendatangkan efek ekonomi untuk negara kita. Di bidang politik, kita yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi di dalamnya, artinya kita sebenarnya sebuah bangsa demokrasi di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat seharusnya, ya. Nah, ini menjadi suatu kekuatan juga, menjadi suatu kekuatan kita juga, ya. Bagaimana kita memandang diri kita sebagai bangsa yang demokratis, ya, menjadi sebuah bangsa yang negara yang beragam tapi juga kita kuat di dalamnya, kita menjadi satu kesatuan. Secara ekonomi kita memiliki berbagai macam cita-cita pembangunan nasional kita. Artinya kita ingin menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur. Ini sudah menjadi cita-cita yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Sebelum negara ini terbentuk, dalam konstitusi kita sudah dituliskan bahwa kita ingin menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Secara pertahanan dan keamanan kita juga sebagai salah satu bangsa yang dengan kekuatan militer yang terbesar juga, karena kita dari berbagai macam pulau kita ada ribuan, kita terdiri dari diapit oleh 2 samudra dan diapit oleh 2 benua, ya. Artinya kita akan rentan akan konflik perbatasan misalnya dengan negara lain. Artinya kita harus memiliki kekuatan militer yang kuat juga gitu. Memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan negara kita. Karena kita ini trauma akan penjajahan yang beratus tahun itu tadi, ya. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam pulau, laut kita jauh lebih luas jumlahnya daripada dataran, ya. Sudah seharusnya pertahanan dan keamanan kita ini dijaga dengan baik dan menjadi salah satu kekuatan militer kita ini harusnya menjadi kekuatan militer yang disegani oleh negara-negara yang ada di dunia. Seperti itulah prinsip wawasan Nusantara kita yang harus kita pahami, ya, bagaimana cara pandang kita, karena kita melihat kita negara yang beragam tadi, kita negara yang luas tadi, begitulah kita memandang negara kita. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini, dan sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Semoga kalian memahami dan kalian bisa mengulang-ulang video ini kalau belum paham, atau bertanya ke Ibu langsung nanti, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.